Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Kabar Banyumas kembali menjumpai Anda. Beberapa informasi kami sampaikan untuk Anda bersama saya Hafid Hidayat. Inilah kabar Banyumas selengkapnya. Pendopo Sipanji yang berlokasi di Kecamatan Banyumas menjadi bangunan bersejarah sekaligus menjadi saksi perpindahan Kabupaten Banyumas ke Purwokerto. Bagaimana sejarah lengkapnya dan ada tempat apa saja di sekitar Pendopo Sipanji? Berikut informasi selengkapnya. Selamat siang pemirsa, bersama saya Hafid Hidayat dalam kabar Banyumas. Saat ini saya sedang berada di depan Pendopo Sipanji yang beralamatkan di Jalan Sudagaran, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Pendopo Sipanji merupakan bangunan bersejarah di Kabupaten Banyumas. Dahulu pendopo ini dijadikan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas sebelum dipindahkan ke Purwokerto. Adapun pendopo ini merupakan duplikat dari pendopo asli Sipanji yang sekarang berada di Purwokerto karena pemindahan pemerintahan dari kota Banyumas ke kota Purwokerto. Dari beberapa informasi yang saya dapatkan, sejarah dari Pendopo Sipanji ini memiliki sejarah yang menarik. Pasalnya, Pendopo Sipanji ini memiliki keterkaitan dengan sejarah dari Kabupaten Banyumas. Pendopo Sipanji dibangun pada tahun 1706 oleh Temenggung Yoganegara II atau Bupati Banyumas yang ke-7. Nama Sipanji berasal dari nama putra Temenggung Yoganegara II yang bernama Panji Ganda Subrata atau biasa dikenal sebagai Bagus Kunti. Namun pada tahun 1935 pada masa pemerintahan Adipati Arya Sudiman Ganda Subrata, pemerintahan dipindah dari Banyumas ke Purwokerto. Pemindahan ini diikuti dengan Pendopo Sipanji. Ada beberapa alasan terkait pemindahan pemerintahan. Alasan yang pertama, pada tahun 1936 di masa pemerintahan Adipati Arya Sudiman Ganda Subrata, pemerintahan Hindia Belanda menghapus Kabupaten Purwokerto dan menggabungkan ke dalam Kabupaten Banyumas. Kemudian Purwokerto dipilih menjadi ibu kota Kabupaten Banyumas karena letaknya yang strategis dengan dilalui jalur kereta api. Dan ada dua stasiun besar, yaitu stasiun yang paling tua, Stasiun Purwokerto Timur. Stasiun ini dibuka pada 6 Juli 1896 sebagai stasiun kelas 1. Dulu letaknya di Kranji, Purwokerto Timur. Stasiun yang kedua adalah Stasiun Purwokerto. Stasiun yang zaman Belanda disebut Purwokerto West, diresmikan pada tanggal 1 Juli 1916. Kedua adalah seringnya terjadi banjir akibat luapan air dari Sungai Serayu. Karena kondisi geografis yang berdekatan dengan Sungai Serayu, karena itulah ibu kota Kabupaten Banyumas diputuskan dipindah dan mencari tempat yang lebih tinggi. Pemindahan pemerintahan ini diikuti dengan pemindahan Pendopo Sipanji yang dianggap keramat. Karena dalam proses pemindahan tidak boleh dilakukan begitu saja. Namun ada syarat tertentu. Salah satunya yaitu saka guru Pendopo Sipanji tidak boleh dibawa menyeberangi Sungai Serayu. Sehingga saka guru tersebut dibawa terlebih dahulu ke bagian hulu Sungai Serayu, yaitu di sumber mata air utama, mata air Bima Lukar, di wilayah Pegunungan Dieng. Pemindahannya melalui jalur Pantura, Jawa Tengah,
yaitu melalui Semarang, Tegal, Bumiayu, Aji Barang, kemudian sampai ke Purwokerto. Setelah berhasil dipindahkan, Pendopo Sipanji diresmikan penggunaannya pada 7 Januari tahun 1937. Artinya pembangunan Pendopo Sipanji yang ada di Purwokerto memerlukan waktu 2 tahun untuk pemindahan dari kota Banyumas ke kota Purwokerto. Peristiwa sejarah proses boyongan Saka Guru Pendopo Sipanji inilah yang kemudian menjadi acara budaya, yaitu kirab boyongan replika Saka Guru Sipanji. Disinilah tempat asal dari Pendopo Sipanji. Setelah pemindahan Pendopo Sipanji dari Banyumas ke Purwokerto, bangunan di sini kosong sehingga dibangun bangunan yang mirip dengan Pendopo Sipanji yang asli yang sekarang berada di Purwokerto. Nama pendopo yang duplikat ini juga diberi nama Pendopo Sipanji. Hingga tahun 2022, Bupati Banyumas yaitu Ahmad Hussein meresmikan nama baru bagi pendopo ini, yaitu Balai Adipati Merapat. Nama Adipati Merapat ini diambil dari nama Bupati Banyumas yang pertama, yaitu Kiai Adipati Merapat yang merupakan pendiri Kabupaten Banyumas. Itulah sejarah dari Pendopo Sipanji, pemirsa. Di lokasi ini juga ada beberapa tempat yang harus Anda kunjungi, seperti Museum Wayang Sendang Mas dan juga Sumur Mas yang berada di belakang pendopo. Baik pemirsa, sekarang kita sudah berada di depan Museum Wayang Sendang Mas. Di museum ini biaya masuknya hanya sebesar 2.000 per orang. Apa saja yang ada di dalamnya? Mari kita lihat ke dalam. Sekarang kita sudah berada di dalam Museum Sendang Mas. Di dalam museum ini terdapat berbagai jenis koleksi wayang. Terdapat berbagai macam jenis wayang yang berasal dari daerah masing-masing. Ini adalah jenis wayang suluk. Ini adalah jenis wayang kuracil. Ini adalah jenis wayang suket. Ini adalah jenis wayang potedi. Ini adalah jenis wayang golek menang. Ini adalah jenis wayang golek purwa. Dan ini adalah wayang kulit purwa Banyumasan tempo dulu. Dan masih banyak lagi koleksi-koleksi wayang yang ada di Museum Sendang Mas ini. Selain koleksi wayang, di museum ini juga terdapat gamelan yang digunakan dalam pertunjukan wayang.
adalah berbagai koleksi yang ada di dalam Museum Sendang Emas. Pemirsa, sekarang kita sudah berada di lokasi yang kedua, yaitu Sumur Mas. Sumur Mas ini berlokasi di belakang kompleks Kota Lama Banyumas. Sumur dengan diameter 15 cm dan kedalaman 3 meter ini sudah bertahan berabad-abad lamanya. Arti atau makna dari Sumur Mas ini, kalau sumur itu bermakna sumbering urip dan mas itu berasal dari kata Banyumas. Sehingga Sumur Mas ini bisa dimaknai atau bisa diartikan sebagai sumbering urip kanggo masyarakat Banyumas. Pada setiap malam Selasa dan juga malam Jumat, banyak orang yang mengunjungi Sumur Mas untuk melakukan ritual doa. Di belakang Sumur Mas ini terdapat taman yang dijadikan sebagai tempat bermain dan juga tempat untuk bersantai. Itulah beberapa tempat di sekitaran Pendopo Banyumas yang dapat Anda kunjungi. Tempat-tempat ini merupakan tempat cagar budaya yang memiliki nilai sejarah yang bagus untuk Anda kunjungi. Ketika Anda berkunjung ke sini, jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan. Saya Hafid Hidayat, terima kasih dan sampai jumpa.